Hola bre, kita rakit PC lagi kuy. Di rakitan PC episode ke-49 ini sebenarnya PC pribadi aku sih cuy. Tapi ada beberapa upgrade besar sih di PC ini ya kan. Kira-kira apa aja komponen yang bakal ku pakai di rakitan PC episode ke-49 ini? Langsung aja kita bahas. Buat mobonya, aku masih pakai atau setia ya kan, pakai MSI MPG B550 Gaming Plus yang udah aku pakai selama 2 tahunan lebih dah. Nih mobo sebenarnya udah capek banget bre. Udah aku pakai pengujian berbagai komponen kayak PSU, RAM, VGA, cooling, sampai SSD NVMe lah. Pokoknya nih mobo udah sedih banget dah gitu kan. Dipakai tes mulu. Makanya selalu dalam kondisi trondol gitu loh. Pakai tes bench dari Lianli T60. Selanjutnya buat prosesornya nih. Aku pakai Ryzen 5 3600 sebelumnya. Nah, ini udah aku upgrade nih ke Ryzen 5 5600X. Sama-sama Ryzen 5 sih sebenarnya. Dengan codename Vermeer. Masih sama-sama pakai 6 core 12 thread. Dan buat base clock-nya naik tipis doang ya. Dari 3,6 GHz jadi 3,7 GHz. Tapi punya boost clock up to 4,6 GHz bre. Ryzen 5 5600X juga udah pakai arsitektur Zen 3 berfabrikasi 7 nanometer. Nah sekarang udah murah nih prosesor, ya kan? Sekarang harga prosesor Ryzen udah turun coy. Ryzen 5 5600X aja udah di bawah 3 jutaan. Lumayan kan? Yaudah langsung aja kita pasang ya kan prosesornya ke soketnya. Terus pasang RAM-nya juga. Oh iya, perlu diperhatiin nih. Kalau kalian mau pakai RAM dual channel dan ternyata slot RAM di motherboard kalian ada 4 slot, biasanya ada instruksi pemasangan di dekat slot RAM-nya bre. Kalau di Mobo ini kita pakai yang slot DIMM A2 dan slot DIMM B2 dulu. BTW, aku masih pakai RAM dari Team Group yaitu T-Force Extreme ARGB 2x8GB dengan frekuensi 3600 MHz DCL 14 15 15 35 di 1,45 volt. Ini RAM warna hitam sih, tapi nanti bisa di set warna putih karena memang udah support ARGB sync. Next buat storage-nya, aku masih pakai SSD NVMe dari Team Group yaitu Team MP34Q yang kapasitasnya gede banget 2 TB, jadi udah cukup banget buat nampung game dan software ya, buat ngebenchmark gitu. Sebenarnya sayang sih belum pakai PCIe Gen 4, tapi nggak apa-apa lah, yang Gen 3 ini aja udah cukup kenceng kok. Kita pasang di slot NVMe yang punya heatsinknya bre, biar adem dan kelihatan lebih kece kalau pakai Shield Frost-nya dari MSI ini. Dan langkah selanjutnya kita pasang CPU coolernya ini bre. Kalau sebelumnya saya cuma pakai ID Cooling SE224XT yang basic, karena sekarang udah upgrade prosesor dan memang saya mau build PC putih lagi, jadi ya kita upgrade coolingnya yang lebih high performance juga. Dan cooling yang kita pakai adalah Deepcool AK620WH, air cooler terbaru dari Deepcool yang mengisi lini produk AK series yang high performance-nya bre. Jadi bukan pengganti Assassin yang legend itu ya bre, karena penerus Assassin adalah AS series yang semoga aja kita dikasih kesempatan buat nge-review juga ya. Buat packagingnya ya begini bre, simple dan minimalis dengan dua layout. Isi paket pembeliannya ada unit coolernya, terus ada dus kecil yang berisi perbautan, bracketnya, terus ada pasta dalam bentuk suntikan. Ada obeng plus yang bentuknya kayak kunci L, terus ada kabel buat kipasnya, dan terakhir ada user manual. Buat tampilan Deepcool AK620WH ini tampil gahar, tapi tetap elegan karena semuanya serba putih. Cocok banget ya kan sama tema yang aku pakai sekarang. Dari segi dimensi ini cukup bongsor bre. Panjangnya 138mm kali lebarnya di 129mm dengan ketinggian di 160mm. Tingginya ini sih yang perlu kalian catat. Bisa masuk nggak ke casing kalian? Casing PC kalian harus punya CPU clearance minimal 165mm lah, biar nggak ngepres banget. Bobotnya juga nggak kalah penting bre. Ini lumayan berat loh, sekilo lebih tepatnya 1200 gram. Perlu motherboard yang mid-range atau high-end yang biasanya punya layer PCB berlapis yang tentunya lebih durable buat nahan air cooler seberat ini. Deepcool AK620 ini termasuk air cooler berjenis tower, dan ini punya 2 tower heatsink yang di coating putih juga bre. Sisi heatsinknya tetap ada motif cekung cembungnya kayak gini bre. Terus cover atas heatsinknya juga rapih tanpa ada tonjolan heat pipe, dan dikasih ada detail logo Deepcool kecil di sudutnya. Pokoknya cakep banget dah ini warna putihnya Deepcool. Udah gitu makin cakep lagi kalau kita lihat kipasnya. Full putih juga bre. Frame-nya putih, baling-balingnya putih, sampai kabel kipasnya juga putih. Spesifikasi kipasnya sendiri punya fan speed dinamis antara 500 sampai 1850 rpm dengan kemampuan airflow sekitar 69 cvm, dan noise levelnya masih di bawah 30 desibel. Lebih hening ketimbang rata-rata perpustakaan yang biasanya punya noise level sebesar 40 desibel. Turun lagi ke bagian heat spreadernya, Deepcool AK620WH ini pakai 6 heat pipe bre. Tentunya berbahan tembaga yang emang jadi konduktor nomor 2 terbaik setelah perak. Buat dimensi heat spreadernya punya ukuran persegi panjang dengan panjang 52mm kali lebar 42mm. Yang pasti Deepcool AK620WH ini udah siap banget dipakein ke Intel Gen 12 yang die prosesornya persegi panjang ya kan. Selain support dengan soket Elga 1700 dari Intel, Deepcool AK620WH juga support dengan soket 2066, 2011, 1200, 1151, 1150, dan 1155. Kalau buat platform AMD cuma support soket AM4 aja bre. Pas banget kan aku pakai soket AM4. Ya seperti biasa, kalau mau
pasang air cooler harus siapkan back panel bawaan Mobo. Terus baut-baut tuh back panelnya. Terus pasang bracketnya juga. Selanjutnya kita kasih pasta dulu prosesornya pakai pasta bawaan Deepcool AK620WH ini. Sebelum kita pasang coolernya, copot dulu kipasnya biar ngebautnya gampang. Sebenarnya copot yang tengah aja nggak apa-apa sih. Tapi ini kenapa dua-duanya dicopot dah? Kalau udah kepasang di bracketnya, cek lagi udah kenceng apa belum. Soalnya kan Deepcool AK620WH ini berat banget bre. Terus pasang lagi deh kipas yang tadi dilepas. Agak naik dikit sih kipasnya karena kepentok heatsink RAM yang lumayan tinggi ini. Memang RAM-nya tinggi sih. Terus kalian juga colok kabel PWM 4 pin ke Mobonya bre. Permoboan udah beres, tinggal kita pasang ke wadahnya bre. Kita pakai casing cakep dari brand Cougar, tipenya Cougar Archon 2 Mesh. Ini udah dapat 3 fan casing RGB di sisi depannya. Langsung dah kita lepasin kedua set panelnya. Terus langsung copot aja dah cover slot PCIe-nya ini. Soalnya kalau dicopotnya pas Mobo udah kepasang, takut nyenggol kapasitor di Mobo. Jadi main aman aja dah, kita copot dua-duanya langsung coy. Kalau udah, masukin dah Mobonya tadi. Gak usah lagi mikirin back panel. Ini Mobo termasuknya udah mid-range ke atas gitu. Back panelnya udah nempel langsung bre. Terus baut dah ke 9 titik yang ada. Usahain semuanya ke baut bre. Soalnya buat bantu nopang si cooler Deepcool AK62WH-nya ini kan, yang bongsor itu. Lanjut ke power supply-nya. Kita pakai power supply yang ada aja di studio, yaitu Deepcool DN650 yang udah 80 plus dan udah flat cable. Cuma sayangnya masih non-modular bre. Baut dah tuh keempat titiknya biar nggak bergetar kalau lagi full load. Dan sekarang saatnya kita berkarya melalui perkabelan duniawi. Ini before-nya dan ini after-nya. Harap maklum bre kalau masih berantakan. Karena ya kabel PSU-nya masih non-modular. Buat perkabelan di casing standar lah. Ada audio, USB 2, USB 3, front panel, dan 3 pin 5 volt buat fan casing RGB-nya. Jangan lupa colokin juga power SATA-nya biar muter tuh kipas. Selanjutnya kita pasang VGA-nya dong. Iya kali, Ryzen 5 5600X nggak pakai VGA. Di sini kita pakai VGA dari kubu hijau lagi, yaitu Furion GeForce RTX 2060 Super dengan VRAM 8GB GDDR6 256 bit. Karena udah ngelepas cover slot PCIe-nya, kita langsung pasang dah VGA-nya. Jangan lupa pin powernya dipasang juga. VGA ini cuma butuh 1x8 pin power aja bre. Dan udah deh, tinggal pasang kedua side panelnya dan colok-colokin ke kabel power dan display buat cobain nih PC. Pertama, dalam sebuah PC kita mau lihat untuk suhunya dulu. Kita mau lihat suhu rata-rata PC-nya ini berapa gitu kan, dan titik terpanasnya berapa juga. Aku uji di ruangan menggunakan AC kurang lebih 26 derajat Celcius dalam kondisi side panel tertutup ya kan. Dan untuk konfigurasi kipasnya di sini aku cuma ngandelin 3 kipas di depan untuk intake-nya. Dan untuk exhaust-nya nggak ada, tapi udah ngandelin dari kipasnya si Deepcool AK620 ini bre, jadi udah aman lah. Buat performa lainnya kita lanjut di part 2 ya, itu pun kalau rame. Kalau nggak rame ya tetap lanjut, kita mau lihat performa gaming, performa editing, dan lain sebagainya. Nah kalau misalkan kalian mau ngeliat performa Ryzen 5 5600X plus RTX 2060 Super, ya komen coba. Pengetesan suhu prosesor AMD Ryzen 5 5600X kita uji dalam 3 kondisi nih. Pertama di base clock-nya di 3,7 GHz 1,2 volt. Yang kedua ocek tipis-tipis ke 4,2 GHz 1,3 volt, dan yang ketiga kita ocek ke maksimum boost clock-nya ke 4,6 GHz di 1,35 volt. Di kondisi idle saat prosesor jalan di base clock-nya, suhunya adem ayem di 35,5 derajat Celcius. Tapi pas kondisi di overclock 4,2 GHz 1,3 volt dan maksimum boost clock, selisihnya tipis banget ya, cuma beda 0,3 derajat Celcius aja. Ya namanya idle, nggak kepake juga tuh. Buat lihat suhu maksimumnya, kita uji pakai software Cinebench R20 5 kali loop. Buat yang base clock-nya aman enjoy di 65 derajat Celcius, terus pas kondisi overclock 4,2 GHz 1,3 volt, naik lumayan nih bre ke 79 derajat Celcius. Dan di kondisi maksimum boost clock di 4,6 GHz 1,35 volt mencapai titik terpanas yaitu 91 derajat Celcius bre. Tapi sebenarnya bre, pengetesan tadi itu emang pengetesan stress test atau skenario terburuknya. Sebenarnya pas dipakai buat gaming nggak sepanas itu kok. Oke, kita tes buat gamingnya coba. Pertama, kita uji juga buat main game Cyberpunk 2077. Kita menggunakan grafik high rata kanan di resolusi 1080p. Kondisi base clock cuma menyentuh 55 derajat Celcius aja. Terus di kondisi overclock 4,2 GHz 1,3 volt, naik 6 derajat jadi 61 derajat Celcius. Dan di kondisi maksimum boost clock 4,6 GHz 1,35 volt, cuma naik 7 poin ke 68 derajat.
Ini sih masih aman enjoy buat main game yang notabene nih game berat dan pakai grafik rata kanan, bre. Terus kita coba main game GTA 5 juga. Pakai settingan grafik rata kanan very high ultra dah tuh ultra ya kan. Di base clock-nya yang 3,7 GHz cuma mentok 56 derajat Celcius aja, bre. Terus di overclock ke 4,2 GHz 1,3 volt naik 6 angka jadi 62 derajat Celcius. Dan kondisi maksimum boost clock di 4,6 GHz 1,35 volt naik lagi ke 67 derajat Celcius. Ya kira-kira itu dia sih, bre, PC pribadiku ya kan. Pakai cooler dari Deepcool AK620 White. Dan ya nggak tahu kenapa sekarang lebih suka rakit PC tema putih-putih gitu sih. Mau taubat aing gitu loh. Dan nanti kita bakal tes full performa dari PC pribadiku ya kan. Ya kalau misalkan kalian mau ngeliat performa Ryzen 5 5600X ditandemin sama RTX 2060 Super, ya udahlah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan ya subscribe lah kalau misalkan kalian belum subscribe. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.